Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Nabila Tania, Neneng Nur Farizah, Nur Hilda Zakiyatun, Raden Lembayung Putri Anggawirya. Kami di sini akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana. Selamat menyaksikan. Pada materi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Sebelum membahas lebih jauh mengenai manajemen sarana prasarana, alangkah baiknya mengetahui pengertian dari manajemen pendidikan anak usia dini terlebih dahulu. Menurut Suryadi 2011, pengertian manajemen pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya mengelola, mengatur, dan mengesahkan proses interaksi dan tersistematisasikan untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Sedangkan pengertian manajemen sarana prasarana pendidikan anak usia dini itu sendiri adalah pengelolaan secara efektif terhadap aset lembaga pendidikan anak usia dini yang dimiliki. Beberapa bentuk aset sarana dan prasarana tersebut mencakup tanah dan bangunan pendidikan anak usia dini, perangkat pembelajaran yang terdiri dari alat-alat permainan edukatif, baik yang indoor dan outdoor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana PAUD mencakup aset-aset yang dimiliki oleh lembaga PAUD, yaitu yang pertama, lokasi pendirian PAUD. Sebelum mendirikan PAUD, yayasan pendiri harus berkonsultasi kepada tokoh masyarakat mengenai lokasi yang strateginya cocok untuk pendirian PAUD. Yang kedua, luas tanah dan bentuk bangunan. Sangat penting setiap pembangunan atau pendirian PAUD memperhatikan luas tanah dan bentuk gedung. Luas tanah mencakup berkaitan dengan penyediaan lahan bermain di area terbuka, serta kelengkapan sarana dan prasarana. Sedangkan luas bangunan berkaitan dengan kapasitas jumlah anak didik yang akan ditampung. Selanjutnya, bentuk bangunan. Kebanyakan yang sering kita lihat bahwa bentuk bangunan PAUD cenderung hampir sama seperti rumah, toko, dan sebagainya. Yang membedakan PAUD adalah banyak gambar-gambar yang terpapang di tembok-tembok, dan bentuk PAUD sebenarnya tidak harus kotak, tetapi bisa berupa lingkaran atau persegi panjang. Selanjutnya yaitu sarana prasarana pembelajaran yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, sarana prasarana perangkat pembelajaran indoor. Yang kedua, sarana prasarana perangkat pembelajaran outdoor. Contoh sarana prasarana perangkat pembelajaran indoor yang pertama yaitu balok dengan berbagai ukuran. Yang kedua, balok yang terbuat dari gabus atau kain. Yang ketiga, benda-benda berbentuk geometris. Yang keempat, papan berwarna-warni dengan beraneka ragam bentuk. Yang kelima, berbagai gambar bertema yang lengkap. Misalnya, gambar dengan tema binatang, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh sarana prasarana perangkat pembelajaran outdoor. Yang pertama, kursi jungkit yang menyerupai kuda-kudaan. Yang kedua, ban mobil bekas yang sudah dicat untuk digelindingkan. Yang ketiga, ayunan kursi dan ayunan gantung. Yang keempat, bola dunia untuk bermain memanjat. Yang kelima, anyaman tali besar. Yang keenam, terowongan buatan atau gorong-gorong, dan sebagainya. Sebagai catatan, satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam sarana prasarana perangkat pembelajaran, baik di ruang tertutup maupun di ruang terbuka, adalah bahwa sistem layanan pembelajaran harus mengakomodasikan kemampuan, minat, dan kebutuhan anak. Sebab hal ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam setiap aktivitas pembelajaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada manajemen perawatan SAPRAS. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan direncanakan dan segera dilaksanakan. Yang harus diperhatikan dalam perencanaan ini adalah jumlah anak, jumlah usia anak, sistem pembiasaan bermain, dan keuangan. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan merupakan pemahaman terhadap seluk-beluk alat permainan edukatif yang bertujuan untuk memberikan perkenalan kepada anak usia dini seperti warna, bentuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penggunaan. Dalam penggunaan alat permainan harus sesuai dengan petunjuk penggunaan, mempertimbangkan faktor keamanan. Contohnya seperti anak dapat mengetahui bagaimana cara bermain Lego, Play-Doh, dan lain sebagainya. Yang keempat ada perawatan. Nah, perawatan dalam SAPRAS ini disesuaikan dengan jenisnya. Jika yang plastik dapat dicuci setelah habis pakai setiap harinya, dan lain-lainnya. Kelima, ada evaluasi. Evaluasi merupakan membuat sebuah daftar alat permainan dengan kriteria rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Yang kedua, mengidentifikasi semua alat permainan setiap seminggu sekali. Dan yang ketiga, yaitu tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut adalah yang pertama, jika mainan tersebut sudah mengelupas catnya, segera dicat. Jika ada yang rusak, segera diganti, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada penghapusan. Penghapusan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dengan melakukan penghapusan atau menghilangkan sarana-prasarana di dalam buku inventaris yang dilakukan melalui rapat lembaga, di mana penghapusan tersebut terjadi karena beberapa hal seperti barang tersebut hilang atau sudah tidak efektif digunakan untuk anak, dan lain sebagainya.